Jadi yang saya yakini sebenarnya persaingan ini tidak terlalu ketat seharusnya kalau masing-masing hotel mengetahui pangsa pasarnya sendiri. Nah, permasalahannya adalah marketingnya ini tidak tahu pangsa pasarnya, dan kalaupun dia tahu pangsa pasarnya, dia tidak tahu cara mencapainya, cara nge-grabnya seperti apa. Tidak tahu pangsa pasar, dan ketika sudah tahu, tapi mereka tidak tahu cara nge-grabnya. Nah, itu yang menjadi kendala. Nah, tapi di situ saya dapat keuntungan karena saya menikmati sendiri, karena saya tahu. Nah, ini Selamat pagi Smart Clickers. Hari ini kita bertemu lagi di sisi lain bersama saya Dr. Ganjar Chandra Premananto. Kali ini kita membahas sisi lain berkaitan dengan dunia perhotelan. Kita akan membahas sisi lain yang berkaitan dengan bagaimana dunia perhotelan itu sebetulnya juga melakukan aktivitas yang berkaitan dengan strategi perang. Nah, bahwa dalam aktivitas merumuskan sebuah strategi pemasaran, kita seringkali mengacu berbagai strategi perang. Nah, kali ini kita akan coba mengulik hal tersebut. Dan alhamdulillah kita saat ini ditemani seorang pakar perhotelan yang luar biasa aktivitasnya. Bahwa saya juga menjadikan beliau panutan karena posisi beliau sebagai praktisi yang juga akademisi ini kiprahnya sangat luar biasa. Nah, kita akan temui kali ini adalah Dr. Yusak Ansori. Selamat pagi, Pak Yusak. Alhamdulillah. Beliau adalah GM dari Prime Beach Hotel Surabaya dan juga Vice President Marketer Prime Plaza Hotels and Resort. Sebuah kehormatan bagi kita kedatangan Pak Yusak ini, bahwa kali ini kita mencoba mengupas sisi lain dari dunia perhotelan yang mungkin belum banyak orang yang paham, apalagi baik dari dunia perhotelan maupun di dunia bisnis. Nah, kita akan mencoba mendiskusikan bahwa dunia perhotelan itu saat ini, terutama di dunia pandemik ini, tentunya harus terus bergerak ya Pak, karena kemarin sempat kemudian kita jeda karena masa pandemik sejak 2020. Nah, ini bagaimana kondisi perhotelan saat ini yang sedang masuk 2022 ini Pak? Iya, masuk 2022. Sebetulnya mulai Desember 2021 ini sudah mulai ya Pak, bahasa Madura itu picking up gitu, sudah mulai membaik gitu. Dan ini berangsur-angsur baik, khususnya yang di wilayah Jawa ya. Tapi yang di Bali belum. Bali sampai sekarang pun, Bali baru sekarang, bulan-bulan ini baru picking up. Jadi ini kan memang industri yang paling terpukul pada saat COVID kemarin, karena ya biasanya hotel itu AC-nya sentral segala macam, jadi potensinya cukup besar. Jadi memang ya semoga ini terus membaik. Ya, dan picking up ini apakah terbantu dengan kondisi saat ini kita ada aktivitas Lebaran, Ramadan, itu apakah juga terbantu dengan kondisi itu yang ada? Juga salah satunya, tetapi yang paling krusial itu masalah PPKM-nya itu. Jadi ketika mulai ada pembatasan, ada sekat-sekat itu sudah langsung berteriak gitu orang hotel itu. Jadi mulai lehernya udah agak kecekek gitu. Oh aduh, gitu lagi. Tapi kalau sudah ada pelonggaran, mulai ada flight penerbangan masuk, akses diperbanyak, kemudian orang-orang mulai beraktivitas, saya kira ini sudah mulai membaik. Ya, ketika saat ini orang sudah mulai beraktivitas normal, rutin, misalnya kampus ini juga sudah kembali beranjak ke kampus lagi ya Pak. Di sekolah juga SD, SMP, SMA juga mulai PTM, pertemuan tatap muka. Nah, ini menjadikan masyarakat itu sudah mulai bisa beradaptasi, menerima kondisi keadaan. Nah, ini hotel juga sudah kembali aktif lagi. Ya. Jadi kondisi yang terjadi itu apa yang kemudian harus tetap kita waspadai berkaitan dengan dunia perhotelan ini Pak? Iya, jadi kan kemarin itu sudah merubah cara kita berbisnis, dan sebetulnya hanya satu yang ada dalam benak masing-masing pengelola hotel, yaitu how to survive. Ya, jadi kan kemarin sudah begitu lama berpuasa,
meskipun berpuasa bisnis, kalau sekarang berpuasa beneran ya. Tapi terus di kondisi puasa ini sudah justru mulai agak membaik. Kemudian ya tentunya harus mencari cara lagi agar yang ketunda, pengerjaan atau biaya-biaya yang ketunda selama COVID kemarin harus dimulai di-recovery sekarang itu. Misalnya kayak biaya perawatan utamanya. Jadi praktis hampir saya yakin semua hotel selama 2 tahun kemarin tidak melakukan perawatan. Karena ya biayanya mahal tapi nggak ada pemasukan. Untuk kebutuhan dasarnya hotel itu 2 Pak Ganjar, yaitu SDM, payroll sama listrik. Iya. Nah, kebutuhan dasar itu aja ngos-ngosan kemarin itu. Nah. Baik. Ya, jadi kemarin sempat puasa dan sekarang sudah mulai lebaran ya Pak? Sedikit mulai. Jadi kalau diibaratkan lebaran sudah sampai Nganjuk ini, belum sampai Surabaya lagi. Baik, yang jelas sudah ada sedikit bisa bernafas, bisa kemudian aktif. Nah, ini keaktifan ini kan tentunya ada hal-hal yang harus kita lakukan dan semuanya sudah mulai bergerak nih hotel kan Pak. Bagaimana untuk menerima buka bersama gitu. Kemudian aktivitas kalau staycation ketika lebaran kan beberapa orang yang tidak mudik dan malah ditinggal mudik oleh PRT-nya. Nah, itu seringkali juga mungkin mencari hotel gitu ya. Nah, ini kan artinya ada persaingan yang sebetulnya luar biasa untuk bagaimana mendapatkan konsumen atau tamu untuk datang ke hotel-hotel yang ada di Surabaya ini. Nah, ini bagaimana aktivitas persaingan yang terjadi sebetulnya di saat ini? Iya, memang persaingan hotel itu kalau kita lihat pada 3 atau 5 tahun terakhir ini luar biasa di Surabaya khususnya ya, karena banyak sekali hotel baru. Dan dalam bersaing ini memang sudah tidak lagi menggunakan masing-masing levelnya. Maksudnya itu levelnya kalau bintang 4 dengan bintang 4, bintang 3, bintang 3. Sekarang nggak bisa. Persaingannya bintang 5 bisa juga dengan guest house. Gitu. Bisa juga dengan non bintang. Jadi karena ada faktor internet tadi. Jadi udah luar biasa. Jadi sehingga kejelian seorang pengelola hotel terhadap pangsa pasarnya itu menjadi penting. Kejelian seorang marketer terhadap pangsa pasar itu menjadi hal penting. Ya. Okay. Nah, permasalahannya adalah hampir sebagian besar hotel-hotel di Surabaya, sependek pengetahuan saya, itu tidak memahami pangsa pasarnya dia. Jadi dia hanya ngikut apa yang dilakukan oleh pesaingnya, kemudian dia ikuti, padahal pesaingnya juga ngikutin dia. Jadi market follower ya, sama-sama menjadi market follower bagi yang lain. Iya, kalau saya lebih nyebutnya kelatahan pasar. Jadi misalnya, pesaing saya melakukan itu, saya juga melakukan itu. Padahal sebenarnya itu mungkin tidak cocok. Padahal pesaingnya juga gitu. Dia sebenarnya mengikuti itu juga tidak cocok. Jadi kalau dia memahami segmen pasarnya, jadi yang saya yakini sebenarnya persaingan ini tidak terlalu ketat seharusnya kalau masing-masing hotel mengetahui pangsa pasarnya sendiri. Nah, permasalahannya adalah marketingnya ini tidak tahu pangsa pasarnya, dan kalaupun dia tahu pangsa pasarnya, dia tidak tahu cara mencapainya, cara nge-grabnya seperti apa. Tidak tahu pangsa pasar, dan ketika sudah tahu, mereka tidak tahu cara nge-grabnya. Nah, itu yang menjadi kendala. Nah, tapi di situ saya dapat keuntungan karena saya menikmati sendiri karena saya tahu. Nah, ini menjadi sebuah diferensiasi yang dimiliki Pak Yusak, bahwa seorang praktisi yang juga akademisi ini tahu kondisi pasar, kondisi medan, tapi juga tahu teori dan konsep-konsepnya gitu ya. Karena hampir semua hotel pasti tidak punya namanya research development, padahal itu sangat penting, krusial. Kalaupun dia tahu angkanya, dia tidak tahu cara membaca dan cara mengimplementasinya, kecuali dia masuk kampus. Dan seorang GM yang kemudian paham masalah STP, segmentation, targeting, positioning, dan kemudian marketing mix ini memiliki sebuah senjata gitu Pak. Nah, apakah yang tadi kita diskusikan masalah persaingan yang ada masih ikut-ikutan tadi itu terjadi price war juga yang terjadi? Iya, nanti buntutnya ke sana. Tapi sebetulnya kan gini Pak, kalau dalam persaingan itu kan dia atau masing-masing orang ini kan, saya suka sekali pakai istilah latah sebenarnya, kelatan. Jadi mereka betul-betul tidak tahu apa yang dia lakukan.
Misal kalau dia membuat paket ya, oh sana paketnya paket Ramadan sekian, harga sekian, ya sudah saya pakai ini harganya lebih murah. Menjurusnya nanti pasti ke price war juga. Tapi kalau kita perhatikan di awalnya, ini adalah karena sebetulnya hotel itu sama. Setiap hotel itu, semua hotel itu sama. Satu hotel punya kamar, yang lain juga punya kamar. Satu punya restoran kolam renang, punya kolam. Walaupun bentuknya beda-beda, kamar satu kecil, besar, restorannya besar, itu beda-beda bentuk saja, tapi secara fungsi sama. Nah, yang membedakan adalah layanan. Nah, kualitas layanan. Nah, ketika kualitas layanan itu kemudian satu hotel dengan yang lain, akhirnya yang digenjot adalah pelatihan, trainingnya. Dengan nama yang macam-macam, berbeda-beda juga namanya, tapi intinya sama pelatihannya, yaitu exceeding customers expectation. Gitu. Tapi bentuknya ada namanya Yasaiker, ada banyak, itu hanya masalah nama, tapi intinya di situ. Nah, kemudian akhirnya kan sama lagi kan. Terus kemudian apa lagi yang diamakan? Nah, kemudian adalah masalah fasilitas. Jadi diberikan fasilitas-fasilitas yang menurut pengelola hotelnya adalah bagus. Padahal dia tidak memahami itu menurut customernya bagus atau tidak. Nah, jadi di situ bisa jadi ada gap, ada kesenjangan antara persepsi dari pengelola dan persepsi dari tamu. Ya. Nah, itu yang di konsep pelayanan jasa itu yang kita lihat masalah kesenjangan itu ya Pak Yusa. Ya, nah berarti ini kita yang kemudian harus garis bawahi adanya kelatahan program, bahwa seringkali pihak hotel melakukan aktivitas meniru apa yang sudah dilakukan hotel lain, cuman kemudian dibedakan di masalah harganya. Nah, masalah layanan tadi yang kemudian bisa menjadi pembeda ini saya kira juga kalau kita melihat secara umum sebagai yang pernah jadi tamu ya Pak, layanannya kan juga kurang lebih sama. Silakan masuk Pak, kemudian ada senyum, sapa, salam gitu. Saya kira juga tidak ada hal yang bisa menjadi pembeda yang signifikan sebetulnya di situ ya Pak Yusa. Ya. Yang menjadi pembeda signifikan sekarang itu Pak Ganjar adalah how to understand the customer behavior. Jadi perilaku konsumen itu menjadi kata kuncinya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks persaingan, seringkali menentukan pesaing saja hotel itu seringkali salah karena dia menggunakan perspektif pengelola hotel. Jadi sebetulnya itu lebih tepat disebut sebagai ego management dalam menentukan pesaing. Sebagai contoh misalnya, Primis bintang 4 misalnya, pesaing saya siapa? Kalau ke dalam ego saya, ya yang hotel-hotel bintang 4 atau bintang 3 gitu. Jadi selevel. Kenapa? Ya bintangnya sama, harganya kurang lebih sama. Kan selalu begitu dalam menentukan pesaing. Dan menurut kacamata saya, saat ini itu sudah absolute, sudah kuno gitu. Karena siapapun bisa diserang dan bisa diserang dari manapun. Nah, terus pertanyaannya adalah bagaimana sih menentukan pesaing yang benar itu? Menentukan pesaing yang benar itu dari perspektif customer. Caranya bagaimana? Ya saya undang misalnya pelanggan tamu saya ada 10 orang, pas breakfast saya temuin masing-masing. Bapak Ibu terima kasih telah menginap, biasalah bahasa hospitality itu. Ngomong-ngomong, seandainya Bapak atau Ibu mau menginap di hotel kami dan hotelnya penuh atau tidak ada kamar, Bapak atau Ibu nginep di mana? Merek yang dia sebutkan pertama kali, saya mau nginep di guest house sebelah. Itu berarti sudah pesaing. Kemudian saya akan nginep di hotel sana. Jadi yang disebutkan itu, kalau misalnya 10 yang disebutkan itu ada 3 merek, 5 disebutkan merek A misalnya, guest house misalnya, atau kos-kosan, atau apalah kos harian atau apapun lah, pokoknya nggak kelas lah, mestinya dari perspektif kita, tapi tamunya nginep di situ. Kalau 5 disebutkan guest house A, 3 menyebut hotel non-star, 1 sebut yang 1 bintang, semua nama itu yang disebutkan adalah pesaing. Tapi yang paling banyak itu adalah direct kompetitor kita. Meskipun itu secara bintang nggak level, tapi customer-nya ke situ. Nah ini kalau kita lihat dalam segi konseptualnya, kita bicara masalah perceptual mapping, kita harus melihat kondisi persaingan itu dalam kacamata konsumen kita. Dan salah satu hal yang kemudian bisa dilakukan untuk pemahaman terhadap konsumen itu yang sudah dilakukan Pak Yusak ini adalah riset kualitatif. Jadi berusaha memahami konsumen dengan depth interview kepada konsumen tentang siapa sih yang sebetulnya menjadi pesaing, kenapa, alasannya dan seterusnya seperti itu. Oke, saya kira kita bisa tarik
sebuah benang merah nih Pak Yusak untuk menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua nih. Yang kemudian kita lihat bahwa hotel harus melakukan aktivitas ikro, membaca kondisi yang ada, membaca kondisi pasar, kondisi medan. Walaupun kita di Surabaya, kita membaca kondisi medan ini Pak ya. Medan pertempuran ini, bukan medan di Sumatera. Jadi membaca kondisi medan ini seperti yang disampaikan oleh Kenichi Omai, kita harus melihat 3C, company, competitor, customer. Kita harus melihat siapa kita, kemudian siapa yang jadi target pasar, dan siapa kompetitor. Nah, yang Pak Yusak tadi lihat bahwa seringkali ada kesalahan bagi company untuk melihat siapa yang menjadi kompetitor dan siapa yang menjadi konsumernya. Seperti itu, Nje? Iya. Oke. Mas, saya nambahkan 3C tadi, Pak. Si Omai tadi kan ada company, kompetitor, customer. Itu disandingkan, Pak. 3C juga. Oke. Chengli, Cincai. Jadi kalau artinya apa? Kalau kita sama customer kita harus Chengli. Sama kompetitor kan Cincai. Kalau customer Cincai. Kalau profit cuan harus bisa menghasilkan. Karena tidak ada perusahaan dibangun tanpa cari profit. Iya, betul. Chengli itu artinya adalah Chengli itu fair. Jadi sama customer itu harus bisa melihat bahwa ya itu masalah sana ada kelebihan, customer butuh tambahan kamar karena ada grup besar, ya kita oke. Jadi ada fleksibel, ada ini kalau di konsep perang ada fleksibel strategi gitu kan. Kita strateginya juga harus fleksibel mengikuti. Intinya itu bahwa itu kayak apa istilahnya, cooperation in competition. Jadi pada adanya bersaing, tapi pas butuh bareng-bareng ya kita bareng-bareng, tapi pas nggak ada ya kita rebutan. Dan itu yang diperlukan dalam sebuah asosiasi. Iya. Jadi nilai penting asosiasi itu adalah kita memang membangun kebersamaan, tapi di sisi lain sebetulnya itu bagian dari kita mencoba mengintip strategi pesaing juga sebetulnya Pak. Nah, kalau kita tarik dalam dunia strategi peperangan nih Pak, maka memang bagaimanapun ketika berperang kita harus tahu strategi kondisi medannya. Medan itu adalah apa yang ada di benak konsumen, apa yang di benak tamu-tamu kita, sehingga kita bisa menentukan siapa sih yang menjadi pesaing kita, dan dari pesaing ini kita bisa mengukur perbedaan dari persenjataan yang kita miliki dan persenjataan yang dimiliki oleh pesaing gitu. Jadi kemudian Pak Yusak melihat, kalau kemudian hotel yang disebutkan oleh konsumen itu ini, maka apa yang bisa membedakan saya dengan dia? Seperti itu kan? Iya, betul. Jadi dalam menjual hotel itu sebetulnya, atau sebenarnya tidak hanya hotel, apapun ya, kita harus tahu dulu produk kita dulu dengan mengajukan 2 pertanyaan. Jadi harus bisa menjawab 2 pertanyaan dulu. Yang pertama, apa yang membedakan produkmu dibanding produk sejenis? Diferensiasi. Yang kedua, mengapa konsumen harus membeli produkmu? Kalau 2 pertanyaan ini belum bisa dijawab, dia nggak bisa jualan. Yang dijual apa? Gitu. Jadi kayak sama kalau misalnya saya mengamati perilaku konsumen, ini sudah ada perubahan teorinya Maslow itu, bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah sandang, pangan, papan. Itu kalau dibangunin Pak Maslow sekarang kaget. Berubah. Dunianya berbeda memang. Kebutuhan dasar manusia sekarang itu wifi dan colokan listrik. Betul. Nah, sudah berubah kan. Jadi itu hal menarik lagi, sehingga kalau di kamar hotel saya itu colokan listriknya 7 Pak Ganjar. Jadi 2 handphone, 1 tablet, 1 laptop, nggak perlu matiin lampu, celok. Wifi-nya kencang. Dan tamu tidak perlu membawa T gitu ya, tombol T yang nggak perlu, karena sudah ada 7 colokan. Jadi kalau dimanapun nggak perlu matiin lampu. Kalau zaman dulu kan lampunya dimatiin untuk nyalain laptop. Nggak ada, karena itu perlu mereka. Dan bagaimana itu kemudian disosialisasikan ke calon tamu? Itu tetap ya, maksudnya dalam artian ketika kita melakukan kaitannya sama promosi tentunya. Tentunya promosi dengan beberapa pesan-pesan yang kita bikin, sehingga penekanannya di situ. Wifi-nya kencang gitu. Karena kalau wifi meskipun free wifi, tapi kalau lain-lain orang sekarang malas juga gitu. Jadi bagaimana itu menjadi kata kunci kecepatan wifi itu. Jadi pemahaman terhadap konsumen menjadikan kita bisa memberikan sebuah unique selling proposition yang berbeda dengan kompetitor, yang harus kemudian kita sampaikan melalui promosi, kita komunikasikan bahwa kita punya ini yang berbeda dari
kompetitor. Tapi gara-gara Pak Ganjar ini saya jadi buka punya saya sendiri. Tapi saya kira walaupun tidak dibuka di acara ini kan seringkali kita kepada sesama pesaing kita juga melakukan marketing intelligence Pak ya. Apa yang dimiliki hotel A, hotel B. Pokoknya yang nggak lihat acara ini nggak tahu gitu aja. Bagi para pendengar ini tolong disimpan rahasianya ya. Rahasia Pak Yusak. Hanya yang melihat ini aja. Hanya untuk yang melihat ini maka dapat rahasia bagaimana keluar dari kelatahan promosi. Kelatahan program. Jadi kita awali bahwa ada dari aktivitas persaingan hotel itu seringkali terjadi kelatahan program, meniru program dari hotel lain. Untuk keluar dari situ maka yang harus dipahami adalah memahami siapa diri kita, kemudian memahami siapa konsumen, memahami siapa pesaing, harus ada riset kualitatif. Dan selama ini kan biasanya risetnya kuantitatif itu hanya bertanya kepuasan tamu terhadap ini, ya jawabannya itu akan normatif. Dan diisi asal-asal. Iya, kadang nggak diisi seringkali. Karena suatu yang normatif malas kita mengisinya. Nah ini menjadi sebuah masukan luar biasa bahwa kita bisa melakukan riset kualitatif. Sama seperti zaman dulu kalau kita lihat sinetron Losmen Bu Broto ya Pak. Iya. Ada pendekatan tanya dari Bu Brotonya itu. Nah saya kira bentuk-bentuk pendekatan ini adalah yang harus juga digunakan untuk riset kualitatif bagi berbagai perusahaan yang ada, dan ini kita bisa tiru sebagai sebuah ilmu yang kita dapat dari Pak Yusak. Baik, terima kasih Pak Yusak untuk pertemuan pertama kali kita ini. Saya kira kita sudah mendiskusikan strategi pemasaran yang kita bisa kaitkan dengan strategi perang. Sebetulnya ada kaitan erat bahwa kita harus memahami medan perang, di mana medan perang itu kita harus tahu siapa sebetulnya kompetitor yang kita lawan. Tidak semua kompetitor harus kita lawan, kita harus memilih. Karena dengan pilihan itu kita akan bisa memberikan diferensiasi dari apa yang kita berikan dibanding apa yang diberikan oleh kompetitor kita, sehingga kita akan keluar dari kelatahan program, kita akan keluar dari perang harga. Terima kasih Pak Yusak atas ilmu yang sudah diberikan, dan sekali lagi bagi para pendengar untuk podcast ini, simpan rahasianya ini untuk Anda dan jangan sampai kemudian pesaing Anda tahu. Sampai ketemu lagi Smart Clickers. Bersama saya Dr. Ganjar Chandra Permananto, sisi lain dari smartclick.id. Sampai ketemu lagi.